Di dalam Al-Quran saya dapatkan satu ayat, Allah datang dalam awan-awan bersama dengan para malaikat. Bapak pernah baca ayat tersebut? Bapak buka. Coba Bapak jelaskan itu. Coba Pak. Mana Allah datang bersama awan-awan? Nah, Bapak tidak pernah membaca surat Al-Quran. Bapak tidak pernah baca Al-Quran ternyata. Di Quran, ya di Al-Baqarah 210. Di Al-Baqarah 210. Bapak jangan bicara dulu, ya. Saya bicara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210, coba Bapak baca. Ini banyak sekali orang Islam tidak paham ini, karena selama ini mereka membaca dalam teks bahasa Arab, tidak pernah baca dalam terjemahannya. Makanya tidak ada yang satupun ketika ayat ini dibacakan, mereka nggak paham-paham. Mereka nggak mengerti, bahkan dibilang, oh hawa itu, mana buktinya? Karena selama ini mereka asik membaca bil lughah al-arabiyah, tanpa pernah membaca teks Indonesianya, terjemahannya. Sehingga ketika para oten membaca, oh itu sudah diotak-atik sama oten. Nah, coba Bapak buka Al-Quran, Pak Ismayudi, dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat Gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat Gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Bang, saya juga di Aceh ini. Cuman saya... Oh ya, Aceh mana Bang? Aceh mana Bang? Aceh Utara. Oh Utara, ya. Jadi Bang, salib itu kok jadi acuan sama orang Kristen? Enggak, itu cuman lambang aja Bang, lambang bahwa Yesus pernah disalib. Salib itu tidak jadi acuan apa-apa. Salib itu hanya melambangkan habluminanas, habluminallah. Artinya hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia. Makanya dia satu tegak lurus, artinya itu adalah hubungan kepada Tuhan, dan palang yang menyamping itu namanya hubungan kepada manusia. Kalau di dalam Islam dikatakan Abdul minallah, Abdul minanas. Oh, itu sejarahnya dari Kristen awal itu memang pakai salib? Tidak. Kristen tidak pernah menggunakan salib dari dulu. Cuman karena Yesus disalib untuk mengenang Yesus, itu adalah, makanya dikenang itu salib. Tidak ada masalah dengan itu Pak. Tidak ada masalah dengan salib. Mau tidak pakai salib pun tidak ada masalah buat kami. Ya, sekarang begini Pak Ismayuddin. Kenapalah masjid itu di atasnya itu ada lambang bulan dan bintang? Itu kenapa? Bulan dengan bintang. Iya, itu kenapa Pak? Bagaimana sejarahnya? Bisa Bapak ceritakan kepada kita? Itu kan ibaratnya gini. Ibaratnya malam tetap terang, siang tetap terang. Malam tetap terang, siang tetap terang. Bulan di malam hari. Iya. Matahari kan bintang juga di siang hari. Iya. Di Islam ini terang terus siang malam. Iya. Oke, udah cukup Bang Nabirong. Lanjut Bang Nabirong. Antum min mahad ya akhi. Ya akhi Fendi. Bang Nabirong. Ana Fendi la tadha suaya. Ana la ada ana ya akhi. Bang Nabirong. Lanjut Bang Nabirong. La takallamai. Ana ada qalilan am. Ana unzur fi wajhika. Qalbuka tabkhi. Loh. Siapa yang malu? Fi qalbuka taqallam ana dakhaltu fi hadha kisran khata. Walakin
antum takallam, antum kami lihada Umar Johan pahlawan. Dia bilang kawan-kawan, dia melihat hati saya, dia lebih daripada Tuhan. Dia melihat hati saya malu dalam agama Kristen. Kalau saya malu dalam agama Kristen, saya sudah kembali ke Islam, Abdul. Kalau saya malu dalam Kristen, ngapain saya pertahankan? Sama halnya kalau saya berkata ya, saya melihat, coba dulu open cam, Bapak. Biar saya juga bisa memprediksi wajah Bapak ya. Ketika saya melihat Bapak, ini dalam pikiran Bapak rasanya tidak tahan lagi dalam Islam. Kok tahu kali? Oh, saya Tuhan di sini. Ajib. Hah? Ajib. Enggak, saya Tuhan di sini. Bang Pendi. Oh, Bang Pendi. ya. Jadi kan, orang Kristen kan udah ditebus untuk masuk surga, ya kan? Kau ditebus untuk masuk surga? Ya kan, tapi katanya Yesus disalib itu penebusan untuk orang Kristen. Untuk kamu juga. Ya, oke. Bang Pendi, Ya. seperti apa isi surga itu? Saya pun mau tahu nih, saya tertarik kali. Isi surga itu, di surga itu tidak ada seks, tidak ada minuman keras, tidak, misalnya nih di sini tidak boleh minum yang haram, di sana boleh minum yang haram, itu nggak boleh, itu nggak ada di surga itu. Surga itu tempat yang damai, tempat yang sejuk, ya, tempat yang indah, tempat yang sangat kudus. Jadi tidak ada perempuan-perempuan yang bermata jelita, yang berdada montok, di sana itu tidak ada, bangku. Loh, tapi kan surga itu indah, kenapa nggak ada itu semua? Benar, Kan benar ada. indah. Keindahan surga adalah ketika seseorang bisa masuk surga, itu keindahan bagi orang yang masuk ke dalam surga. Nah, jadi surga itu bukan seperti tempat khayalan. Ya, bukan seperti daerah yang dikhayalkan seperti di film-film, ya kan? Tempat-tempat dongeng di sana mengalir air, nggak ada. Apa aja sih isi surga itu? Isi surga itu orang-orang soleh, orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Kristus, semua isi surga. Bang Pendi tahu kayak mana Yesus kecil? Tahu? Kayak mana sejarahnya, Bang? Sama kayak saya waktu kecil. Saya waktu kecil lahir bagaimana, habis itu bagaimana, cuma bedanya Yesus umur 8 hari dia disunat. Itu. Habis itu Yesus hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Cuma Yesus tidak kawin mengawini, dia tidak kawin anak kecil, dia tidak kawin janda ini janda itu, enggak. Oh, berarti belum married lah Yesus Ya, itu, enggak, ya? karena tugasnya bukan untuk merit dan tidak merit. Tugasnya untuk menyelamatkan abang bersama dengan keluarga abang supaya tidak terjerumus dalam neraka. Menyelamatkan abang dan keluarga dari dosa-dosanya. Itu. Nah, karena ketika kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita yang selalu menerangi hati, yang selalu menerangi pikiran kita, dan yang selalu menginsafkan tiap orang yang percaya kepadanya. Itu. Tapi kalau Yesus bangkit lagi, turun lagi, tahu-tahu dia jadi musuh orang Kristen, kayak mana itu? Itu kalau jadi musuh orang Kristen, ternyata nanti jadi musuh Bapak gimana? Ya, itulah saya Bapak dihakimi Kayak nanti. gini, Pak. Karena pegangan saya Alkitab. Tidak ada Yesus turun di dalam Alkitab itu tidak dikatakan Yesus menjadi musuh orang Kristen. Dia menjadi hakim, baik kepada orang hidup maupun kepada orang yang mati. Yang kedua, Yesus mengangkat kami orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam iman Bapak, saya temukan satu ayat sebentar. Bapak sudah banyak bertanya kepada saya. Di dalam Al-Quran, saya dapatkan satu ayat, Allah datang dalam awan-awan bersama dengan para malaikat. Bapak pernah baca ayat tersebut? Bang Nabirong, di mana ayatnya itu, Bang?
Halo Bang Nabirong. Sebentar. Di Al-Baqarah ya kalau nggak salah. Allah datang di atas awan-awan bersama malaikatnya. Iya, Allah di dalam datang. Quran kah? Iya, Allah datang di atas awan bersama malaikat. Nah, coba Bapak buka. Coba Bapak jelaskan itu. Coba Pak. Mana Allah datang bersama awan-awan. Nah, Bapak tidak pernah membaca surat Al-Quran. Bapak tidak pernah baca Al-Quran ternyata. Di Quran iya di Al-Baqarah 210. Di Al-Baqarah 210. Bapak jangan bicara dulu, ya. Saya bicara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210, coba Bapak baca. Ini banyak sekali orang Islam tidak paham ini, karena selama ini mereka membaca dalam teks bahasa Arab, tidak pernah baca dalam terjemahannya. Makanya tidak ada yang satupun ketika ayat ini dibacakan, mereka nggak paham-paham. Mereka nggak mengerti, bahkan dibilang, oh hawa itu, mana buktinya? Karena selama ini mereka asik membaca bil lughah al-arabiyah, tanpa pernah membaca teks Indonesianya, terjemahannya. Sehingga ketika para oten membaca, oh itu sudah diotak-atik sama oten. Nah, coba Bapak buka Al-Quran, Pak Ismayudi, dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalim. Coba Bapak baca. Saya di kopi, gimana membaca Quran? Janganlah alasan. Iya betul. Oke, saya bacakan artinya ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nanti artinya bohong Bang, macam tadi innaka la majnun, itu kan artinya itu sesungguhnya engkau bukan termasuk orang gila. Kau bukan termasuk orang. Coba Bapak, coba Pak. Jangan lihat, jangan lihat yang tadi. Loh, kok loncat-loncat? Bukan arti-arti Abang. Ayat tadi itu, sekarang saya bukakan ayat tadi ya. Kalau Bapak mau menyalahkan, salahkan Menteri Agama yang menerjemahkan Al-Quran. Ya. Kami para oten tidak pernah mengotak-ngotik kitab kalian. Saya pun tidak pernah suka menanyakan isi kitab kalian, Pak. Tetapi karena Bapak sudah menanyakan iman kami, ya kami balik sekarang bertanya. Supaya kita bisa lihat, apakah Bapak paham tentang iman Bapak atau tidak? Apakah Bapak paham tentang kitab Bapak atau tidak? Bapak bisa bahasa Arab. Tadi Bapak bicara dengan saya pakai bil lughah al-arabiyah. Nah sekarang ayat ini yang saya bacakan, kenapa Bapak lari kepada ayat Al-Hijr ayat 6? Surat Al-Hijr ayat 6. Bagaimana tanggapan Bapak? Surat Al-Baqarah ayat 210. Kalau Bapak malu silakan turun. Kami tidak akan mempermalukan Bapak. Kami tahu Bapak hanya bisa baca, tapi Bapak tidak tahu artinya. Saya selaku host tidak akan mempermalukan Bapak. Kalau Bapak tidak tahu silakan turun. Ya udahlah turuni aja, saya pun pening saya ngeliat keyakinan kalian. Kok keyakinan kami punya Bapak aja nggak tahu? Ini punya Bapak ini. Ini punya Bapak ini. Saya baca lagi artinya. Diam sebentar, ya. Tuhan lagi bicara. Tuhan Effendi lagi bicara. Diam tadi sebentar. kalian potong pula innaka la majnun, kalian bilang sesungguhnya engkau gila. Tapi kan di situ Loh, artinya memang sesungguhnya. Bang Nabirong, coba Bang Nabirong tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi ayatnya. Oke. Sebentar Saya ya, sebentar dulu. dua terjemahan. Berarti ayat ini kamu lari ya daripada ayat yang saya bacakan ya. Ini ya, saya kasih ini ya. Ini Pak, Quran Kemenak Pak. Ini Quran Kemenak nih Pak. Teman-teman dia lari. Ini Kemenak nih ya. Ini Kemenak ya. Oke. Nah, ini ayatnya Pak. Dibaca. Nih. Ya. Benar-benar orang. Nah, saya ambil lagi dari lain Pak. Ini tafsir Learn Quran ya. Nah, ini Al-Hijr 6. Di sini pun sama Pak. Dan mereka berkata,
hai orang yang diturunkan kepadanya atau ke atasnya peringatan atau Quran, sesungguhnya kamu sungguh orang gila. Kami tidak menambahkan, tidak mengurangkan. Dari dua, Pak, dari dua ini, satu dari Indonesia Kemenak, satu dari luar, itu intinya sama. Tidak ada kata tidak gila di situ. Iya. Aduh, Bang. Kok aduh, Bang? Apakah mereka ini orang-orang yang tidak tahu apa-apa, Pak? Direkayasa itu. Oh, sama Kemenak direkayasa ya? Gini Bang, mereka itu Bang, sebentar Bang Ismayuddin, kalian itu tidak pernah membaca artinya, makanya kalian tidak paham. Ketika ditunjukkan artinya, terjemahannya, kalian shock di situ. Kok begini? Begitu juga dengan ayat ini. Ayat ini, kalau saya tidak membaca dalam kurung kawan-kawan, itu luar biasa terjemahannya. Tapi karena ada dalam kurung ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya dibuat dalam kurung azab. Bilughah al-Arabiyah tidak ada kalimat azab di situ, teksnya tidak ada. Tetapi dibuat dalam kurung oleh penerjemah. Apa dibuat dalam kurung? Azab. Allah bersama malaikat. Dalam teks bahasa Arab tidak ada azab. Ketika dibuat buka kurung tutup kurung, larilah terjemahan daripada makna yang sesungguhnya. Lari jauh terjemahannya. Teks bahasa Arab tidak ada azab, kalimat azab tidak ada. Tapi oleh penafsir, oleh penerjemah dibuatlah buka kurung, tutup kurung, azab, sehingga lari jauh daripada teks asli. Nah, hal-hal seperti ini mereka tidak akan tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak pernah membaca terjemahan selama ini. Baca Arab. Nah, ketika kita sampaikan dibilang bui. Lah, Bang. Biasalah, drone kan mau pom le Bang Tadro. Enggak gini ya, Bang. Gini enggak boleh seperti itu. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Coba biasakan yang benar. Mencaci maki itu tidak boleh. Jangan dibela. Makanya di awal video tadi, di awal saya live tadi apa saya bilang Pak Ismayuddin? Ketika kemarin saya masuk di sebuah komal fakir ilmu, ya, beliau pimpinan pesantren di Langsa. Apa usulan saya kepada beliau? Cobalah sesekali diajarkan adab, diajarkan akhlak. Jangan kalian selalu belajar tentang kitab kuning. Bangun karakter manusia. Ini sangat penting. Bangun dulu karakter manusia. Jangan diajarkan bagaimana cara mandi junub yang benar bagaimana. Tapi ajarin adab yang benar, akhlak yang benar. Jangan diajarin cara mandi junub yang benar yang bagaimana. Ketika tidur sama istri cium pipi kanan duluan atau cium pipi kiri duluan. Jangan itu yang diajarkan. Jangan diajarkan Quratul Uyun melulu. Ajarin adab Bang Ismayuddin. Ajarin adab, ajarin akhlak. Karakter itu sangat penting loh. Karakter, penting banget. Kenapa saya bilang adab itu sangat penting? Karena dalam sebuah hadis dikatakan apa? Nabi Muhammad diutus li utammima maqarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Tapi kalau saya melihat oknum-oknum yang dari Aceh yang hadir di sini, mereka tidak pernah belajar adab, tidak pernah belajar akhlak. Ini siapa yang salah? Setiap melihat lab saya, anjing, babi, kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah semua keluar. Kenapa? Adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Saya masuk kemarin ke komal pimpinan pesantren, saya kasih masukan. Itu. Oke, Pak Ismayuddin, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Shalom. Yang dipelajarin Fathul Lisar, Quratul Uyun, gimana ngelihat perempuan dari bibirnya, aduh, iya. Itu nggak penting. Ini kalau bibir perempuan begini, bawahnya tebal, artinya ituannya tebal. Ajarin apa adab yang didapat dari situ? Ya.
Bapak Ibu kirim kopi ya. Ini Abi Pendi ini ngopi ini. Belum ada ngopi ini Abi Pendi. Ya. Aduh, ini kemana nih Bang Samurai Ranger? Saya udah share loh ke beliau. Kayaknya beliau sibuk kayaknya dalam nama Yesus masih ya. Bapak Ibu jangan lupa kirim kopi ya. Saya butuh kopi malam ini. Malam ini saya sangat butuh kopi. Mana bilang butuh kopi apa butuh ikan? Sudah apa aja. Saya udah bikin kopi nih Bang. Udah bikin kopi. Aku Widya udah tidur. Widya udah tidur jadi nggak ada kopi aku malam ini. Halo. Silakan Bang Abdul. Ya, selamat malam. Malam diselamatkan. Ya. Selamatkan malam. Ayo silakan. Apa yang mau kau sampaikan Bang? Bang Bedi, Ron kon lebih mumpum, abang kan lebih mengerti agama Kristen kan? Ya. Sekali-sekali debatlah sama Bang Zuma, sama orang ini. Oke. Enggak. Bilang sama Zuma sudah naik ke bawah. Tengok baju bakso, baik nekem teruk ndak lun. Enggak, ini rekam aja Bang. Rekam aja. Kemarin juga saya sudah suruh sampaikan ke Zuma, ditantang sama Bang Nabirong head to head gitu. Jangan di room dia tapi nanti saya di mute terus. Di mute ditendang, di mute Bang ditendang. Bang Bendi yang undang. Enggak, kalian yang datang mau nantang, kami tidak mau nantang. Kalian yang mau nantang, saya tantang dia. Silakan rekam. Kan banyak nih di TikTok yang debat-debat masalah agama. Bukan debat itu namanya, mereka hanya memelintir. Zuma lagi, bro. Kenapa sih penghujat kalian suka? Orang yang mempelintir Alkitab kalian suka? Coba suruh ajari Al-Quran kepada kalian. Coba bahas Al-Quran. Saya naik ini nggak mau debat Bang. Saya mau sarankan abang debat sama abang ini. Iya, saya bilang suruh aja kemari. Enggak, jangan disuruh, abang undang. Bisa nggak Bang? Kami tidak ada kepentingan. Nanti Kalau Bang kalian Pendi masukin ke YouTube Bang Pendi nanti. Enggak usah, enggak penting buat kami. Kami di sini memberitakan firman. Kalau dia datang kemari nantang saya, silakan. Oh gitu ya. Oke lah Bang Pendi, sehat-sehat Ron deh. ya, oke. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom. Oke Bang Pendi. Oke. Yo. Kita dengarkan ini. Pasti kerjanya cuma nanya. Iya. Selamat malam Yesus Abdullah. Iya, malam. Ya, apa yang mau kau sampaikan? Apanya gimana? Kau yang datang kemarin, kau yang nanya gimana? Saya yang nanya gimana? Apa yang mau kau sampaikan? Iya, kenapa kalian masih menyembah anak manusia, bro? Iya, tidak apa-apa, karena itu adalah yang kami yakini. Lalu kenapa kalian masih menyembah-nyembah batu itu, sama yang Tuhan yang tidak ada itu, tidak pernah ada itu, yang hanya hayalan itu? Siapa yang nyembah batu, bro? Loh, jadi ngapain kalian ke Mekah? Sujud di depan batu ngapain? Hah? Ya sujud di depan batu ngapain coba? Bukan menyembah namanya. Mana ada orang Islam nyembah batu? Iya, sujud di depan batu itu ngapain? Keliling-keliling sujud. Ya Allah, kami datang kepadamu gitu. Pendek lu ajarin dong, lu kan Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu kenapa itu? Pas di depan Ka'bah, ya. Ayat itu dibacakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa ayat tersebut, doa tersebut dibacakan pas di depan Ka'bah? Ya Allah, aku datang menghampiri panggilanmu. Ya Allah, aku tidak akan
menyekutukan engkau, katanya. Iya, emang benar. Habis, Emang kenapa? habis itu rebutan banyak orang, rebutan mencium Hajar Aswad. Atas perintah siapa mencium Hajar Aswad? Ya, atas perintah siapa mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad itu tidak ada perintah. Terus kenapa kalian cium-cium? Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti bukan perintah Allah. Berarti kalian pengikut Muhammad, bukan pengikut Allah ya. Oh, berarti sama juga dengan kami. Cuma kalian tidak mengakui saja sebagai Tuhan. Kalau kami berani mengakui sebagai Tuhan, kalian tidak berani mengakui sebagai Tuhan. Tuhan, Allah tidak memerintahkan mencium Hajar. Nabi menjadi Tuhan, bro. Enggak gini, bro. Kalian cuma bedanya begini. Bedanya cuma begini, bro. Ya, kami mengaku Yesus sebagai Tuhan karena kami mentaati semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kalian Allah tidak memberikan perintah. Sebentar. Allah tidak memberikan Yesus perintah. Sunat, emang kamu sunat. Yesus tidak makan babi. Emang kamu tidak makan babi? Di mana Yesus makan babi? Di mana Yesus makan babi? Dari Yesus. Ayo. Oke, tunjukkan saya di mana Yesus tidak makan babi. Kenapa kamu makan babi? Ya, tunjukkan saya dalilnya, silakan. Lucu ya teman-teman ya, kita lagi bicara Hajar Aswad, mereka lari kepada Yesus. Memang mereka ini takut sekali, imannya ditanyakan. Ya, saya bilang sebentar, diam dulu, sebentar saja. Saya bilang tadi, kami tidak malu-malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalian, sebentar bro. Sebentar, kalian, Allah tidak memberikan perintah kepada kalian untuk mencium Hajar Aswad. Kalian melakukan atas sunnah. Itu kenapa? Berarti mentaati Nabi Muhammad, kan benar, kan begitu. Mentaati Nabi Muhammad itu perintah Allah, tolol. Keluar Islam ya. Islam kali pun bahasamu. Keluar bahasamu. Keluar Islamnya. Keluar bahasa Islammu ya. Keluar umat Nabi Muhammad memang gitu. Iya. Dan Allah perintahkan. Bahasa Islam kayak gitu kan. Iya, bahasa Islam kayak Allah gitu ya. Memerintahkan umat Islam. Memerintahkan kayak gitu. Bahasamu. Taatilah Allah, taatilah Nabi Muhammad. Iya, berarti Muhammad Tuhan juga. Mana orang Islam memanggil Nabi Muhammad Tuhan, mana? Oke, boleh tidak kau tidak taati Muhammad? Boleh tidak? Itu perintah Allah. Iya, boleh atau tidak? Pertanyaan saya tidak tanya siapa yang perintah. Boleh tidak? Itu perintah Tuhan. Botol kali pun kau. Boleh atau tidak? Bukan saya tanya siapa yang merintah. Kita taat Nabi itu ada dasarnya. Boleh tidak kau tidak taat kepada perintah Muhammad? Kalau tidak taat kita berdosa pada Tuhan. Boleh atau tidak? Pertanyaan saya boleh atau tidak? Berdosa pada Tuhan. Iya, berarti kalau kau tidak taat sama Muhammad berarti kau berdosa sama Tuhan, betul? Iya, betul. Iya, artinya Muhammad adalah Tuhan, betul? Nah, itu pikiranmu aja itu error. Loh, kau tahu tidak itu Tuhan itu apa? Sekarang begini. Kau tahu tidak apa itu Tuhan? Sebentar. Jangan dulu, apa rupanya Tuhan? Bentar dulu, gantian. Nih, ada tentara anak buah taat sama pimpinannya. Apakah anak buah itu menuhankan pimpinannya? Iya, karena dia penguasanya. Loh, mana ada anak buah menuhankan pimpinannya? Karena dia penguasanya, dia harus mengikuti semuanya. Dia menuhankan. Contohnya begini, Bang Nabilong, contohnya begini. Di Komal ini, saya sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak taat kepada saya turunkan ke kamu. Oh, tanda-tanda mau nyerah nih, tanda-tanda mau menyerah. Ah, ini contohnya, saya turunkan kamu. Nanti kamu naik lagi ya. Nyerah. Kamu naik lagi, nanti minta naik lagi. Saya perintahkan kamu sekarang naik lagi. Kalau kamu naik, berarti saya Tuhanmu. Ya, naik, minta lagi, minta. Ketika kamu naik lagi, ini saya perintahkan. Saya perintahkan kamu naik lagi. Kalau kamu taat terhadap saya, berarti saya ini Tuhan bagimu.
Ayo naik lagi kau. Ayo naik lagi. Tuhan mau memerintahkan kau naik lagi. Enggak, Bang. Yang lucunya gini loh. Setiap pertanyaan kita itu mereka alihkan. Nggak mau mereka jawab. Lagi bicara tentang Hajar Aswad, larinya kepada Yesus. Kita lagi bicara tentang Yesus, larinya ke sana lagi. Menghindar terus. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus, baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa
agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara